Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Namun sebelumnya izinkan saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jika Dunsana pergi ke Pekan, jangan lupa beli ketupat. Jika Dunsana ingin belajar Al-Quran, Al-Hasanilah tempat yang tepat. Insya Allah. Baik, bagian Al-Quran pada pagi ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Nurwidiyati. Nah, ayat yang akan disampaikan adalah surat 36 ayat 46, surat Yasin ya Ustadz, ayat 46. Baik, terlebih dahulu kita sapa Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Amin, kita semua sehat ya Ustadz. Semoga juga Ustadz sehat beserta keluarga Amin, amin. kita yang ada di sini. Amin. Ibu Nurwidiyati, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mas Rida. Ya, sehat Bu ya, seger ya. Alhamdulillah. Luar biasa pagi ini. Baik, silakan Ustadz, kita mulai. Syukran Bu Masjidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama pada pagi yang cerah ini. Sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai, dan Allah berikan pada pagi ini juga kita nikmat iman, dan dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Bagi kita untuk sholat tahajud malam enggak berat. Bagi kita untuk mengkhatamkan Quran selama bulan suci Ramadan enggak berat. Bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk jalan Allah enggak berat. Memberikan makan yatim piatu bagi kita enggak berat bagi kita. Kenapa? Itu faktor iman. Karena tidak bicara lagi logika, iman. Iman kita yang menyuruh kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kita juga sanggup menghindari perbuatan maksiat. Kita walaupun tergoda dengan gemerciknya dunia, entah itu dunia perjudian, entah itu dunia selebriti dan sebagainya, insya Allah kita tidak tergoda karena faktor iman. Dan pagi ini kita Allah berikan nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Kaki kita langkahkan dengan baik, mata kita pandang hal-hal yang disuruh oleh Allah, telinga kita gunakan untuk mendengar kalimat-kalimat Allah. Semua anggota tubuh kita semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan pada pagi ini Allah berikan nikmat kita panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini Allah SWT berkata kepada kita, perbanyaklah bekal nanti menghadap kata Allah. Dan jadikan hari-hari kita ke depan hari-hari hanya bernilai ibadah. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bernilai maksiat. Semua perbuatan kita ada nilai ibadah. Sekalipun sepertinya kegiatan dunia, makan kita, tidur kita, berpakaian kita, semua kita tujukan kepada Allah. Dan pada pagi ini, nikmat yang sangat istimewa kepada kita, yang Allah berikan sampai saat ini adalah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Saya banyak sekali berinteraksi dengan orang,
Pada saat Al-Quran dibacakan, Al-Quran didiskusikan, mereka bilang, jangan lama-lama Ustaz, cukup 5 menit aja. Itu Al-Quran didiskusikan. Bahkan juga ada orang yang sangat semangat bicara tentang agama, itu diputar ke Al-Quran, mereka langsung koyo. Nggak semangat. Kenapa? Mereka nggak punya bahan untuk bicara tentang Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir sekarang semua di sini, banyak bahan untuk bicara Al-Quran. Tahayat berapa kita bahas, kita bertanya tentang akar kata, kita bertanya tentang Rusia, kita bertanya tentang pelaku aktif dan pasif, semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan sekali lagi, hanya orang-orang pilihan lah, hanya orang-orang tertentu lah, VIP di mata Allah, itulah adalah Bapak-Bapak Ibu semuanya. Pertahankan. Itulah aset kita termahal pagi ini. Andai saja rasa ingin paham Quran, rasa ketertarikan dengan Quran tiba-tiba hilang, seperti kita sudah kehilangan segala-galanya. Karena rasa ini akan berbuah surga nanti. Mungkin kita belum paham. Seperti kita tahu Pak, adik teman kita yang sedang belajar Quran, sakit, belum meninggal, dan beliau sudah mendaftarkan diri di kelas offline, lalu Allah panggil, mudah-mudahan beliau Allah anggap sebagai pakih tentang Quran. Kenapa? Niat itu. Walaupun belum tahu KKM, mungkin tahu tentang kesadaran sedikit. Tapi karena Allah panggil, karena usianya Allah panggil, Allah sempurnakan. Mudah-mudahan kita yang punya niat, andai saja dipanggil oleh Allah sebelum kita paham Quran, insya Allah Allah akan melengkapi kita. Itulah gunanya niat. Semoga rasa cinta Quran tetap terpatri dulu hati kita yang paling dalam, apapun yang terjadi. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah nanti di Yaumul Hisab Hamdan Syakura. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, sang idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri teladan kita. Beliaulah contoh kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, apa kata beliau di keluarganya? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagi. Beliau di rumah tangga bagaikan surga. Bagaimana beliau dengan tetangga beliau? Andai saja tetangga itu punya hak waris, maka tetangga punya waris. Dan kalau kamu memasak masakan, banyakkan. Banyak sering beli tetangga. Jadi beliau sering memberikan makanan ke tetangga-tetangganya. Dan kalau dengan hubungan dengan sesama beriman, apa kata beliau? Tidak beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu, bagaikan mencintai diri sendiri. Itulah ajaran beliau kepada kita semuanya. Yang kita pegang semua. Beliau adalah panutan kita. Dan di Yaumul Hisab nanti kita berharap sangat pada Allah, berdoa, mudah-mudahan beliau berjumpa dengan kita dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita. Dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga kita minta semangat terakhir. Ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah-Mu ya Allah. Jadi beliau masuk surga, kita juga masuk surga, tapi kita berharap pada Allah bertetangga dengan beliau. Alangkah indahnya pada saat nanti. Dan itu pasti terjadi. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah merubah janjinya. Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta beliau, kita cinta kepada Allah, buktinya kita mencintai Al-Quran. Beliau tidak meninggalkan pusaka. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau tidak meninggalkan harta benda, nggak ada beliau tinggalkan. Yang beliau tinggalkan hanya Al-Quran dan hadis. Karena siapa yang berpegang pada keduanya, insya Allah sampai akhir hayat tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas ayat surat Yasin, ayat ke-46. 46 ya Bu Nurwidi? Ya, 46 Pak. Ya, saya ditemani Bu Nurwidi. Assalamualaikum Bu Nurwidi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu, kapan Ibu masuk Al-San, Ibu? Saya mulai bergabung Juni 2022 Pak. Oh, Juni ya. Iya, Siapa yang ngajak Bu dulu? yang ngajak Pak Budiana Pak. Oh, Pak Budi. Siapa sih Pak Budi, Bu? Pak Budiana ya, Bu? Iya Pak. Siapa tuh beliau, Bu? Beliau Teman. adalah teman hidup saya Pak. Oh, teman. Ibu sebelum masuk ke Al-Sani pernah belajar gramatika sebelumnya? Belum Pak.
Bahkan saya seperti orang sedang belajar berenang, saya tahu itu kolam, tapi saya belum bisa berenang. Jadi saya diajak untuk Jebur aja Ibu ya. ya Pak. Jadi saya tahu huruf Arab tidak buta, tapi saya belum lancar Pak. Jadi andai kata belajar berenang, saya lagi belajar meluncur, kadang tenggelam, kadang bisa. Dan Tapi empak-empak ya. alhamdulillah, Tapi ya, nggak kelelep ya Bu ya. iya Pak. Nah, alhamdulillah. Ibu latihan bersama siapa nih Bu? Saya berlatih dengan Ibu Elvi, dengan teman-teman satu Bareng Pak Yayan juga ya. angkatan, Pak Yayan, ya Bu Astuti, Alhamdulillah. Bu Hilda. Alhamdulillah. Nah, beda Ibu sebelum memahami Quran dan setelah memahami Quran, baca Quran gimana? Apa terasa perbedaan yang Bu rasakan? Sangat jauh Pak. Dulu Nah, kalau membaca, seperti saya katakan, saya baru belajar Pak, benar-benar belajar dari awal. Kalau dari baca kilometer ya, nol ya Bu? iya Pak, belajar baca ya kayak lewat jalan tol Pak, besos saja Pak, Oh gitu. lurus saja Pak. Nah, Oh, sekarang setelah mempelajari Bahasa. ini dari bulan Juli, jadi sekarang malah lebih lambat Pak, karena saya pengen tahu, oh Apa ini artinya? apa artinya, masuk kelompok mana, bentuknya apa. Iya, Jadi malah lebih lambat. iya Tetapi Bu. berpikir arti, jadi Iya. lebih tahu Pak. Ya sama sama saya, Bu. Saya juga gitu dulu. Pas belum belajar Al-Quran itu, baca Quran tuh baca aja kencang. Pokoknya khatam. Nah setelah kita belajar Quran, itu kadang-kadang satu ayat satu hari. Apalah arti ini? Misalnya dibaca, innallazina kafaru sawa'un alaihim adzartahum. Ini innallazina apa arti? Dulu ya Bu ya. Di utak-atik Bu. Karena satu ayat itu bisa 3 hari Bu, baru ketemu artinya. Nah, jadi kata ulama, memahami Al-Quran itu lebih penting katanya. Andaikan kita paham satu ayat, itu lebih bagus daripada kita khatam. Walaupun kalau kita baca khatam nggak paham artinya, tetap bagus. Tapi lebih bagus kalau kita memahami arti walaupun satu ayat. Itu kata-kata ulama. Mudah-mudahan kita termasuk ke kelompok yang walaupun satu ayat tapi memahaminya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu Bu Nurwidi dipersilakan untuk membawakan ayat Yasin ya. Silakan Bapak Ibu semua buka surat Yasin ayat 46. Silakan Bu Nurwidi di Ibu perlu presentasi pakai itu nggak Bu? Pakai PowerPoint? Ya, iya, iya, Bi. Oke. Iya, sudah Silakan. dikirim Sudah, Pak. Iya. sudah siap. Silakan Bu Nurwidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Ridjar Al-Hasani sebagai penyusun metode gramatikal Al-Hasani sekaligus pembimbing dalam pembelajaran gramatikal Al-Quran ini. Kemudian kepada Bapak Budiana yang telah mengenalkan dan mengajak saya untuk mempelajari Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Berikutnya kepada pembimbing dan pendamping di kelas Juni yang sangat-sangat sabar dalam mendampingi kami belajar, yaitu Ibu Evi Maiselma yang sangat sabar dalam mendampingi kami. Berikut sahabat-sahabat saya di kelas Juni yang membantu dalam pembelajaran atau pengerjaan materi ini. Yang tempat saya bertanya, yang tidak mengenal waktu kapanpun saya bertanya, sahabat-sahabat inilah yang membantu. Sebelum saya menguraikan ayat secara gramatika, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Selanjutnya saya akan membacakan penggalan ayat tersebut
menjadi 13 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga ta'ti, penggalan keempat him, penggalan kelima min, penggalan keenam ayatin, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan ayati robbihim, penggalan ke-9 illa, penggalan ke-10 kanu, penggalan ke-11 an, penggalan ke-12 ha, penggalan ke-13 mu'ridin. Baiklah, saya akan uraikan penggalan-penggalan tersebut. Penggalan 1 wa, ini huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ma, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga ta'ti, bentuk KKSAD, pelaku. Hilang suaranya. Kental beliau ini, Iya. Bang. Hah? Ada. Ada nggak? Ada. Penggalan keempat Satu. him, ini kata ganti, artinya mereka. Penggalan kelima min, huruf jer, artinya dari. Penggalan keenam ayatin, bentuknya kata benda. Akar kata awaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Kata benda dari ayatin adalah ayatun. Arti kata suatu tanda atau satu tanda. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Penggalan ke-7 min, ini huruf jer. Penggalan ke-8 ayati robbihim. Penggalan ke-8 ini ada 2 KBM. KBM pertama ayati robbi, KBM yang kedua robbi dan him. Ayati bentuknya kata benda. Akar katanya awaya. Pola kata bendanya fa'latun. Artinya ayat-ayat, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Kemudian robbi. Akar katanya robba. Polanya fa'ala. Kata bendanya robbun. Polanya fa'lun. Artinya Tuhan. Kemudian him adalah kata ganti. Artinya mereka. Jadi arti kata dari kalimat ini ayat-ayat Tuhan mereka. Penggalan ke-9 illa, ini huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan ke-10 kanu, ini KKL, pelaku, hum, akar katanya kawana, menjadi kana, polanya fa'ala, arti kata mereka adalah. Pada penggalan ke-10 ini berlaku huruf sia, kaidah 1 poin 2, di mana dari kawana menjadi kana. Kaidah tersebut berbunyi, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Itu terdapat pada buku materi halaman 30. Kemudian penggalan ke-11 an.
huruf bermakna. Artinya dari. Penggalan ke-12, H. Artinya ini kata ganti. Artinya nya. Penggalan ke-13, mu'ridina bentuknya KBPA. Benda pelaku aktif. Cirinya dicirikan dengan huruf mu di depan, huruf kedua akar kata kasroh. Bentuk jamak di sini dengan ditandai ina di akhir kata. Akar katanya arodo, polanya af'ala. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Kata yang dicari dalam kamus adalah a'rodo. Ada di halaman 261 yang artinya orang-orang yang berpaling. Arti keseluruhan dari ayat ini adalah dan tidak datang satu tanda kepada mereka dari tanda-tanda kebesaran Mental Pak Elmi. Sinyal, Bu. Sinyal. Oke, disambung aja Pak Elmi. Ya, Iya. di Maaf. arti keseluruhan. Dan tidak datang satu tanda kepada mereka dari tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka atau dari ayat Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada ibunya? Mental Pak. Masih ya. Masih Mental ada ya? di Oh masih Ibu. ada. Masih ada. Cuma Benar sinyal. Ridi? Ya, Oh sinyal. sinyalnya. Baik Bapak Ibu, Bapak ya. Tadi udah di terakhir ya, Iya, mungkin iya. dari baca Pak Elmi tadi. Ya. Saya alhamdulillah muntas dari Ibu Ridi ya. Saya bacakan konteks saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim. Dan tidaklah apa itu datang kepada mereka. Setiap datang kepada mereka berita tentang kebesaran Allah, mereka selalu nggak percaya. Kadang dituduh orang dulu ya, mulai dari zaman Nabi Nuh, makanya setiap nabi itu ada penentang-penentang. Zaman Nabi Nuh tentang oleh kaumnya ditenggelamkan melalui banjir. Zaman Nabi Musa ditentang juga, akhirnya terutama Firaun, akhirnya ditenggelam oleh Allah. Jadi setiap nabi itu, bahkan nabi ada yang banyak nabi yang dibunuh. Jadi perjuangan itu berdakwah itu nggak memang tidak gampang, tapi balasannya luar biasa. Itu sunatullah ya. Jadi sini wa mata tiyatihim min ayati rabbihim, dan tidaklah datang kepada mereka dari ayat-ayat dari Tuhan mereka. Ayatihim rabbihim, ayatin rabbihim illa, kecuali. Jadi berarti datangnya dengan seperti ini. Apa itu? Kanu anha. Mereka adalah dengannya, dengan ayat-ayat Allah itu mu'aridu, cuek, berpaling, bahkan menghina, akan menantang. Ya, banyak kisah-kisah para rasul itu, kalau kita baca kisah-kisah para rasul, bagaimana perjuangan mereka itu semuanya, ada yang dikulitin hidup-hidup oleh, dikulitin, digergaji, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam lah. Semua nabi itu punya tantangan dari Tuhan. Kalau kita berjuang sekarang, ada tantangan dari orang lain, itu sunatullah. Ya, tetap kita optimis dalam berjuang, dalam tetap berdakwah. Jadi ini kisah ayat yang mengatakan bahwa setiap nabi itu dilecehkan, ditantang oleh Tuhan. Nggak ketinggalan juga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Abu Jahal, Abu Lahab sampai diabadikan dalam Al-Quran, bagaimana Abu Lahab menantang Rasulullah. Tabat syada Abi Lahab bil watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tantangannya aja semua celaka. Mudah-mudahan kita bersyukur ya, kita bersyukur sekali, kita yang jauh dari zaman Nabi, jauh daerah, jauh waktu,
lalu kita beriman. Ya jauhnya, waktunya berapa jarak kita? 1.500, 1.450 tahun jaraknya dari Rasulullah, jarak waktunya. Kemudian jarak daerah dari Mekah ke Indonesia, jauh sekali kan? Namun kita tetap percaya kepada Rasulullah, tetap percaya kepada kebesaran Allah. Alhamdulillah. Itulah nikmat kebesaran Allah pada kita sekarang. Kita tidak berpaling dari kebesaran Allah. Baik Bapak Ibu, Bu Nuridi sudah masuk lagi Bu Nuridi, tadi mental ya. Enggak mental, Bi. Cuma Hah? sinyal aja. Sinyal aja. Oh, Enggak mental. Ganggu Pak. bagaimana Bu Nuridi bisa Ya. di oke. Gimana rasanya Bu Nuridi selesai presentasi? Plong Pak. Belum. Apa yang saya Alhamdulillah. kerjakan dengan dibantu teman-teman bisa ditampilkan walaupun masih ada kekurangan di sana sini, tapi alhamdulillah saya merasa inilah belajar Pak. Iya. Sebelumnya kan jelas Bu ya, kita baca Quran kan lewat gitu aja ya. Sekarang baca Quran malah nyangkut-nyangkut ya Bu ya. Ya saya juga sama Bu. Saya dulu baca Quran Bu lewat aja. Sekarang nggak baca Quran, ada nyangkut di kamus, nyangkut di akar kata, nyangkut di catatan, ya memang begitu Bu ya. Itu proses. Dan kita sangat senang ya Bu ya, kita Bapak Ibu semuanya dalam satu komunitas yang yang berbahagia bersama Al-Quran. 153 orang itu pasti naik Zoom ingin mendengarkan uraian ayat. Dan mereka tidak ingin berhura-hura, mereka tidak ingin apa-apa, tapi ingin merayat. Alhamdulillah semuanya terpenuhi ya. Selamat Bu Nurwidi. Ibu guru dulu ya Bu. Betul Pak. Kayaknya seperti guru neranginnya pelan-pelan. Ya, Sama dengan pendamping tadi. Bu Evi juga lemah lembut seperti Bu ya, Nurwidi. sama dengan Pak Joko juga. di Ah. sini. Alhamdulillah ya. Selamat Bu Nurwidi, mumtaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga ini langkah awal Ibu dan keluarga dalam memahami Al-Quran ya. Baik Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu semuanya tentu kami sedang belajar ya Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak pas, kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Bu Mas Rida untuk bicara, dan ketika kita mulai dengan pertama pengumuman dari saya dulu tentang ada yang meninggal, nanti habis itu pengumuman dari Bu Meli ya. Itu mau silakan Bu Mas Rida. Ya, izinkan saya, baik Ustadz, izinkan saya dulu untuk memberikan hadiah kepada Ibu Nurwidi, sebuah pantun boleh Ustadz ya. Dua pantunnya, ada istimewa pantun yang terakhir nanti. Yang pertama ini tadi saya ucapkan untuk Ibu Nurwidi. Baik, Ibu Nurwidi ini saya hadiahkan juga pantun ya. Jika pergi ke toko membeli emas, emas dipakai sangatlah indah. Uraian gramatikal yang Bu Nurwidi sangatlah mumtaz, sehingga menenangkan hati kita yang tadinya gundah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mas Rida. Pantun, ya makasih. Ini pantun yang luar biasa nih. Saya dapat dari guru saya sendiri. Anak kiai berbaju jubah, pergi ke kota beli pepaya. Pepaya dimakan di hari petang. Bila hati terasa gundah, bacalah Al-Quran, pahami artinya. Kolbu yang resah menjadi tenang. Alhamdulillah. Demikianlah udahan Al-Quran surat 36 ayat 46 berikut penjelasannya oleh Buya tadi. Semoga kita mendapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya Rabbal.